Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sahabat keluarga muslim Salam TV? Senang sekali saya Andiani Satria bisa kembali menjumpai Anda dalam program Berita Hari Ini yang akan membahas tentang berbagai peristiwa yang kita kutip dari beragam surat kabar lokal dan nasional serta akan mengulasnya lewat sudut pandang Islam. Sahabat keluarga muslim juga bisa bergabung bersama kami untuk membahas tema yang akan kita bahas hari ini ke studio kami di 061 7944 280. Ya, sahabat keluarga muslim bisa memberikan pendapatnya tentang tema yang akan kami bahas hari ini. Semoga program ini bisa semakin mencerahkan masyarakat dalam menyikapi berbagai peristiwa. Berita hari ini tajam menyikapi, sejuk memberi informasi. Ya, baik sahabat keluarga muslim Salam TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas tema yang akan kita angkat hari ini, sudah hadir di studio bersama kita Ustadz Zulham Effendi, selaku staf pengajar di STAI As-Sunnah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di program Berita Hari ini Ustadz. Sama-sama. Ya. Baik Ustadz dan sahabat keluarga muslim di rumah, langsung saja kita akan membahasnya. Di meja kita sudah ada beberapa surat kabar yang sudah kita kumpulkan. Tetapi saya tertarik di harian waspada pada hari ini, tanggal 6 April, di halaman 3-nya termuat tentang berita tentang ex-Gavatar tinggalkan keyakinannya, gitu. 303 ex-anggota Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara sepakat meninggalkan keyakinan mereka dan kembali ke keyakinan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Gitu. Jadi alhamdulillah para pengikut Gavatar ini sekarang sudah insaf kelihatannya, iya, benar. Dan sudah kembali ke agamanya masing-masing. Gitu. Baik Ustadz, saya sedikit ingin meminta tanggapan Ustadz tentang kasus Gavatar ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi melihat apa yang kita baca tadi mengenai Gavatar ini, pertama tentu kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi mereka hidayah kembali. Ya. Seandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan keyakinan seperti keyakinan Gavatar, tentu mereka meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Kemudian juga dari apa yang kita lihat bahwa ada usaha pemerintah kita, khususnya Pemprov Sumatera Utara untuk berupaya mengembalikan mereka daripada akidah Gavatar kepada akidah Islam. Sebagaimana ini khususnya untuk umat Islam tentunya ya. Kemudian mengenai Gavatar ini tentu kalau kita membaca sejarahnya ternyata ini merupakan anak ataupun lahiran daripada Al-Qiyadah Islamiyah. Al-Qiyadah Islamiyah sebelumnya. Ya. Yaitu didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai seorang Rasul, Nabi terakhir atau sebagai Rasul. Kemudian dia telah bertobat dan secara online ataupun secara terbuka langsung dia menyatakan dia bertobat kembali kepada akidah Islam. Tapi ternyata secara diam-diam tanpa disadari ya dan kita lalai, dia mendirikan gerakan baru yang disebut dengan Gavatar ataupun Gerakan Fajar Nusantara. Nah, jadi tentu gerakan-gerakan ini terbongkar setelah beberapa daripada kaum muslimin atau beberapa warga negara Indonesia ya hilang tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kemudian dicari-dicari, dapatlah ternyata mereka di sebuah tempat dan mengikuti suatu ajaran karena mereka berkeyakinan bahwa pada fase ini ialah fase hijrah. Ya. Jadi mereka Gavatar ini merupakan suatu keyakinan ataupun gerakan yang menyatakan bahwa saat sekarang ini belum ada yang namanya Islam karena kerajaan Islam sudah runtuh pada masa-masa sebelumnya. Sehingga mereka mengatakan tidak berkewajiban sholat, maka kewajiban kita ialah hijrah di sebuah tempat. Jadi itulah sekilas tentang Gavatar ini. Ya, baik. Nah, MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa bahwa Gavatar itu aliran yang sesat. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga prinsip akidah yang diajarkan Gavatar ini seperti apa gitu, sehingga dia dikatakan sesat. Iya. Sahabat Salam TV, rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak sembarangan, Bang ya, untuk mengkafirkan atau menyesatkan sebuah aliran atau sebuah kelompok. Tapi
dari apa yang kita baca, baik dari media elektronik maupun media massa ataupun media online, maka pengakuan daripada pengikut Ghafatar ini menyebutkan bahwa di antara akidah ataupun keyakinan dan ajaran daripada Ghafatar ini itu ada 4. Yang paling menonjol ya ada 4. Yang pertama ialah tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Oke. Tentu ini sangat fatal ya, Ya, karena siapapun itu kalau dia seorang muslim pasti meyakini bahwa yang namanya sholat 5 waktu adalah wajib. Ya. Apalagi perintahnya langsung turun dari langit, yaitu ketika Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka tidak mewajibkan yang namanya puasa Ramadan. Dan ini juga diwajibkan dalam agama Islam. Yang ketiga, syahadat mereka berbeda dengan syahadat kaum muslimin. Nah, kalau kita umpamanya bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di Ghafatar ini beda. Ya, sebagaimana pengakuan pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, kemudian mengakui bahwa Ahmad Mushadiq atau Al-Masih Al-Mau'ud, seorang rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tentu ini menyelisihi daripada firman Allah Subhanahu wa taala wa khatamun nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu ialah nabi yang paling terakhir, penutup para nabi. Dan keyakinan yang keempat, dan ini juga paling fatal, ialah mereka mengkafirkan, menyatakan bahwa selain daripada pengikut mereka, maka semuanya itu kafir. Kafir. Ya. Ya. Masya Allah. Berarti pada awalnya sudah apa ya, dari Ahmad Mushadiq sudah mengakuinya kembali ya, ke akidah Islam gitu ya. Benar. Baik. Nah, Ustadz, begini. Apakah suatu aliran sesat itu bisa kita ketahui lewat penampilan mungkin secara kasat mata ataupun lewat simbol-simbol tertentu, Ustaz? Iya. Adapun mengenai penampilan Bang Andi ya, dan sahabat Selam TV semuanya rahimani wa rahmakumullah, tentu kita tidak bisa melihat dari segi penampilan saja kemudian kita memvonis seseorang itu ini sesat ataupun ini tidak muslim, begitu. Karena kalau kita lihat penampilan seperti Ahmadiyah, MUI kita sudah menyatakan bahwa dia sesat. Tapi kalau dari segi penampilan sama saja ya. Sebagian dari wanita mereka berjilbab, kemudian memakai pakaian muslim dan seterusnya. Tidak bisa kita menyatakan dari bentuk seseorang ataupun penampilan seseorang bahwa dia sesat. Kita bisa mengetahui seseorang itu sesat ataupun tidak dari akidah yang dia yakini ataupun keyakinan yang dia paham, yang dia anut. Kemudian juga dari cara dia berperilaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara-cara seperti yang dia lakukan ini menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka bisa dinyatakan bahwa orang tersebut sesat. Ya. Baik, Ustaz. Sembari kita menunggu telepon dari pemirsa untuk bergabung bersama kami membahas tema yang kita angkat hari ini. Silakan telepon ke 061 794 4280. Kami masih menunggu telepon sahabat keluarga muslim di rumah untuk bergabung bersama kami. Ya, Ustadz, nah kita kan mungkin melihat ya, mungkin ada beberapa perbedaan keyakinan dalam masalah ibadah di kita, di antara masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu? Ya, ini istilahnya ikhtilaf nih Bang ya. Tentu kita membahas mengenai fikih al-ikhtilaf. Nah, para ulama juga sudah banyak membahas masalah ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling utama. Dan ini harus menjadi pegangan hidup kita. Baik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, dan kalian tidak akan pernah sesat selagi kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika seandainya kita sudah berusaha untuk mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada perbedaan antara sesama kita kaum muslimin, maka kewajiban kita ialah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, ya baik perkara akidah, perkara ibadah, dan perkara-perkara lainnya, maka kewajiban kalian ialah kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, kemudian perlu kita perhatikan juga dalam masalah ikhtilaf. Ada dia terkadang masalah ikhtilaf ini ya sebenarnya masalah yang jelas dalam agama Islam, hanya saja sebagian tahu dan sebagian lagi tidak. Maka kewajiban kita untuk mengetahui kebenaran itu ialah kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Sama-sama sebagai seorang muslim kita berkeyakinan bahwa sumber agama Islam ini adalah Al-Quran dan hadis, dan kewajiban kita beribadah, berakidah ialah bersumber dari kedua ini, dan juga ijma' para ulama dan juga kias daripada para ulama kita. Begitu Bang. Baik Ustadz, semakin menarik perbincangan kita kelihatannya, tapi kita tahan dulu karena kita harus jeda sejenak, nanti akan kita lanjutkan. Baik, sahabat keluarga Muslim Salam TV, kita jeda sejenak. Kami masih menunggu telepon Anda untuk bergabung bersama kami. Tetap di program Berita Hari Ini.